Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan virtual Zoom pada siang hari ini. Yang sama-sama kita hormati yaitu Ibu dosen Dr. Fatmariza M. Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Nilai dan Moral, dan yang saya banggakan rekan-rekan saya semua yang ada pada Zoom hari ini. Baiklah, izinkan kami dari kelompok 1, saya sendiri Wirma Muhardila sebagai moderator, dan rekan saya. Saya Ais Cynthia dengan NIM 22129030 sebagai pemateri pertama, dan kontribusi saya dalam kelompok 1 ini adalah mencari latar belakang dari kasus kekerasan di sekolah dasar serta kasus-kasusnya yang tertera di dalam poster tersebut. Baik, saya Winda Mulniati dengan NIM 22129379. Saya adalah pemateri kedua yang berkontribusi dalam pembuatan poster dan mencari kasus-kasus kekerasan di sekolah dasar. Baiklah, saya Masya Rizky Putri dengan NIM 22129316. Saya sebagai pemateri ketiga dan kontribusi saya dalam ini sebagai mencari inti-inti dari kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Baik, perkenalkan nama saya Rahyu Anggraini dengan NIM 22129076. Kontribusi saya di kelompok ini adalah merefleksikan terhadap kasus-kasus di sekolah dasar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah anggota dari kelompok kami. Baiklah, pada topik pembahasan hari ini, kami akan mempresentasikan hasil dari tugas proyek kami mengenai kasus kekerasan di sekolah dasar. Baiklah, langsung saja kepada rekan saya, yaitu Ais Cynthia untuk menyampaikan materi pertamanya. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan materi atau menjelaskan materi mengenai latar belakang dari kasus kekerasan di sekolah dasar. Pendidikan anak seringkali tidak lepas dari tindakan kekerasan di Indonesia sendiri, hanya kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat. Padahal latar budaya Indonesia sendiri menyatakan bahwa anak merupakan sebuah aset bangsa. Anak merupakan sosok generasi penerus bangsa. Perannya sangat penting diperlukan untuk meneruskan cita-cita bangsa yang tertuang dalam 4 Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang bahkan sampai saat ini masih belum tercapai dengan maksimal. Secara umum, kekerasan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu individu terhadap individu lainnya yang mengakibatkan gangguan fisik ataupun mental terhadap anak tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Cynthia, yang telah menyampaikan materi pertama. Langsung saja kepada rekan saya, yaitu Winda Mulniati, untuk menyampaikan materi kedua. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu tentang apa saja kasus-kasus kekerasan di sekolah dasar yang kami temukan, di mana kasus kekerasan ini ada kasus kekerasan fisik, kasus kekerasan verbal, kekerasan seksual, pembulian, serta kasus kekerasan psikologis. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu kasus kekerasan fisik yang terjadi di SDN Rejang Lebong yang korbannya bernama Rizka Puspitasari. Korban ini mendapat kekerasan karena tidak bisa membaca. Dampak dari korban ini yaitu trauma dan takut belajar. Respon dari orang tuanya, beliau hanya melaporkan kepada pihak sekolah untuk pihak sekolah menindaklanjuti kekerasan yang dilakukan oleh gurunya. Selanjutnya yaitu kasus kekerasan verbal, di mana kasus ini terjadi di SDN Meduri 5 yang dengan korban Andik sebagai korban kekerasan verbal oleh teman-temannya dan gurunya. Karena ia membawa bekal ulat sagu dan dampak yang didapatkan oleh Andik yaitu
ia jadi trauma dan kesehatan mentalnya sangat terganggu. Nah, respon dari sekolah yaitu memerintah kepada guru pembuli untuk membuat video klarifikasi di sosial media agar mendapatkan efek jera. Selanjutnya yaitu kasus kekerasan seksual yang terjadi di SDN Maluku dengan korban berinisial MN yang dilakukan oleh kepala sekolahnya untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Dampaknya siswa itu menjadi trauma dan membuat dia harus isolasi sosial yang mana dia takut untuk bersosialisasi dengan orang, dan dampak jangka panjangnya yaitu pada daerah kewanitaannya menjadi terganggu. Respon dari orang tuanya yaitu melaporkan kepada pihak berwajib untuk diselesaikan secara hukum. Selanjutnya yaitu kekerasan psikologis yang terjadi di sekolah dasar di Tasikmalaya. Korbannya berinisial F, yang mana korban ini menjadi depresi berat dan akhirnya meninggal dunia. Dari kasus ini, respon dari pihak guru rakyat Indonesia di Tasikmalaya yaitu berkoordinasi untuk menentukan apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi persoalan kekerasan psikologis ini. Selanjutnya yaitu pembulian yang terjadi di Banyuwangi, di mana korbannya bernama inisialnya MR, yang dibully oleh teman sekolah dan teman ngajinya karena dia dampaknya yang didapatkan yaitu siswa tersebut jadi bunuh diri dengan cara gantung diri karena dia tidak mempunyai ayah. Nah, respon dari masyarakatnya sendiri yaitu melaporkan kepada pihak sekolah yang mana menegaskan untuk pihak sekolah menindaklanjuti siswa-siswa yang membuli untuk dikasih efek jera. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Winda Mulniati yang telah menyampaikan materi kedua. Langsung saja kepada rekan saya yaitu Masya Rizky Putri untuk berkontribusi menyampaikan materi ketiga. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi selanjutnya. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu tentang inti dari kasus kekerasan yang ada di SD. Nah, dari beberapa kasus yang telah dipaparkan oleh rekan saya tadi, di sini saya akan menarik beberapa inti dari kasus tersebut. Yang mana yang pertama itu, siswa tidak bisa membaca sehingga gurunya marah lalu menjambak rambut siswa hingga botak. Yang kedua, siswa dibully oleh guru dan temannya karena membawa bekal ulat sagu. Yang ketiga, siswa diajak melakukan hubungan seksual oleh kepala sekolah dengan iming-iming nilai tinggi. Yang keempat, siswa psikologisnya rusak dan akhirnya bunuh diri karena dipaksa temannya menyuguhi kucing. Yang kelima, siswa bunuh diri karena depresi dibully oleh temannya karena ia tidak memiliki ayah. Sekian materi dari inti kasus yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Syarisi yang telah menyampaikan materi ketiga. Langsung saja kepada rekan saya Rayu Anggraini untuk menyampaikan materi terakhir. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Baiklah, dari beberapa kasus kekerasan di sekolah dasar dapat disimpulkan bahwa kasus kekerasan di sekolah dasar adalah hal yang biasa terjadi di lingkungan pendidikan. Kekerasan dapat terjadi antara siswa maupun antara guru, staf sekolah, Beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan di sekolah itu sendiri yaitu antara lain lingkungan pergaulan, pelaku yang akrab dengan ujaran kebencian, kondisi keluarga, dan keinginan pelaku untuk menunjukkan sisi superioritasnya. Kekerasan dapat berupa tindakan fisik maupun non-fisik seperti ujaran kebencian. Kekerasan di sekolah dapat menimbulkan dampak jangka pendek dan jangka panjang pada korban, baik pada aspek akademik, kesehatan,
kesehatan mental, masalah interpersonal, perilaku maupun psikososial. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan preventif untuk membangun kesadaran dan menurunkan reaksi-reaksi negatif yang sering muncul. Selain itu, peran keluarga juga penting dalam menanamkan dasar-dasar pengalaman emosi pada anak. Baiklah, itu saja kesimpulan dari materi kasus-kasus kekerasan di sekolah dasar yang dapat kami refleksikan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rahayu Anggraini yang telah menyampaikan materi terakhir. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator dari kelompok 1, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.